Haleluya, glory. Berkatilah orang-orang yang sedang haus dan lapar dan merindukan selalu firman Tuhan setiap saat, karena Yesus memberikan rohnya kepada kita untuk menyertai kita siang dan malam dan memberi ajaran pada hujan akhir ini, pada akhir zaman, untuk supaya selalu menjaga kita dan memberikan kepada kita firman yang sempurna untuk keselamatan kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kita yang sudah disiapkan Yesus Kristus sebagai warisan kita, yaitu tanah perjanjian. Haleluya, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang bertekun, bagi setiap orang yang mau memberikan segala sesuatu, ya, waktunya bagi firman Tuhan, dan selalu merenungkan dan selalu menerima dan bertindak di akhir zaman ini. Karena setiap orang tahu bahwa tugas-tugas yang harus mereka lakukan adalah tindakan, harus melakukan firman Tuhan di zaman ini untuk supaya mereka selamat dan sampai kepada ketujuan dan bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus berada, kita pun berada, dan kita menyatu dengan sang kepala kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, karena kita tahu bahwa kita adalah tubuh Yesus Kristus, dan kita adalah mempelai wanita yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Glory. Kita langsung saja membuka Alkitab kita karena waktu sudah terlambat sedikit. Haleluya. Tuhan memberkati kita, dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kepala dan telinga kita. Haleluya, supaya firman-Nya selalu bertumbuh terus di dalam palungan kita ini sebagai alat terang bagi kita di setiap saat kita buka Alkitab kita. Masih firman yang sama yang kita bahas minggu kemarin. Haleluya. Dan kita akan baca sekali lagi, yaitu di Wahyu 1:14 sampai 16. Kemuliaan pribadinya yang 7 rangkap. Demikian firman Tuhan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desa air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, Tuhan, kami tidak dapat mengerti akan firman-Mu jikalau Roh-Mu tidak mengajar kami dan memberikan pewahyuan kepada kami, Tuhan. Karena kami, Tuhan, tidak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri seperti yang ditulis di kitab Amsal, Tuhan. Dan kami tidak mau menambah dan mengurang, Tuhan. Dan kami berkata ya dan amin setiap perkataan firman-Mu dan kita kajiannya sampai wahyu. Bapa yang baik, kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau selalu memberikan kepada kami pengajaran hujan akhir di akhir zaman ini, Tuhan. Sebagaimana Engkau memberikan makanan segar, Tuhan, pada anak-anak-Mu di akhir zaman ini. Dan di mana kami berkerumun, Tuhan, menikmati daging segar seperti anak Raja Wali, Tuhan. Dan Engkau memberikan mata yang tajam bagi kami, Tuhan, untuk supaya dapat melihat semuanya. Dan kami semakin naik tinggi, Tuhan, dan akan melampaui, Tuhan, dunia ini, Tuhan. Di mana Engkau sudah memberikan kepada kami, Tuhan, sayap Raja Wali, Tuhan, untuk siap terbang di mana tempat yang Kau sediakan, Tuhan, bagi mempelai wanita-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang seiman dengan kami, Tuhan, biarlah kami saling mendoakan dan saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Keluarga kami semuanya, Tuhan, tanpa terkecuali.
Kami kasih Tuhan, sekalipun musuh Tuhan, Engkau berkata kasihilah musuhmu. Kami mengasihi musuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan di akhir zaman ini bagi orang-orang Tuhan dan bagi keluarga-keluarga kami semuanya Tuhan. Biar kami bisa sebagai teladan dan contoh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan apa yang tertulis di kitab Wahyu 14:16 ini, dan kemuliaan pribadinya yang 7 rangkap, dan kita sudah membahas minggu kemarin ya sampai ke 4. Haleluya. Dan kita akan bahas lagi kembali di rangkap yang keempat ini. Haleluya. Suaranya bagaikan suara air. Ya. Suara air bah. Dan kita tahu bagaimana di zaman dulu. Ya. Air yang sama, yang menghanyutkan, yang membinasakan manusia. Tetapi air bah yang sama juga membangkitkan mereka. Haleluya. Glory. Dan apa pengertian ya bahwa suaranya bagaikan desa air bah? Haleluya. Kita lihat, kita buka dulu di Wahyu 17 ayat 15. Wahyu 17 ayat 15. Semua air yang telah kau lihat adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak ya, bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Saya ulangi, semua air yang telah kau lihat adalah bangsa-bangsa dan rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Jadi suaranya seperti bunyi suara orang banyak yang sedang berbicara. Haleluya. Apakah itu? Itu adalah penghakiman, sebab mereka adalah suara-suara daripada saksi. Seperti yang sudah saya terangkan minggu kemarin. Dari saksi yang menyaksikan firman Tuhan pada zamannya. Haleluya. Di mana kenapa mereka harus menyaksikan firman Tuhan pada zamannya? Di sepanjang 7 zaman gereja, suara-suara itu adalah dari Efesus sampai Laodikia. Suara-suara mereka. Kenapa suara mereka seperti air bah? Karena di setiap zaman dari zaman Efesus, ya, orang-orang pilihan pada zaman itu beribu-ribu. Kenapa dikatakan orang-orang percaya adalah berlaksa-laksa banyak? Haleluya. Untuk menyaksikan dan memberitakan firman kemana-mana. Sekalipun mereka memberitakan firman kemana-mana, tetapi orang-orang pada di setiap zaman tersebut berjuta orang yang tidak percaya kepada mereka. Itulah sebabnya setiap orang percaya di zaman dulu dipenggal. Haleluya, digantung dan dilemparkan ke singa-singa. Gak peduli mau anak kecil, mau ibu yang sedang hamil, mau remaja, mau dewasa, mau tua, siapapun mereka habis dibantai semua. Haleluya. Jadi suara mereka lah seperti suara air bah yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada zamannya. Dan juga utusan, dan juga rasul, dan juga nabi, dan semua pengikut Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Pengikut Yesus Kristus di sepanjang zaman tersebut, karena mereka memberikan kesaksian bagi Kristus dan memberitakan Injilnya.
Jadi itulah menjadi suara dari setiap orang yang bangkit di penghakiman itu untuk menentang orang-orang berdosa yang dulu tidak mau menghiraukan peringatan itu. Jadi suara-suara dari ketujuh utusan itu akan terdengar nyaring dan jelas. Ketujuh utusan, ketujuh bintang. Haleluya. Glory. Karena mereka sedang menentang kuasa keselamatan Yesus. Dan kita tahu bahwa Kisah Rasul 2:38 memberikan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang pada zaman itu menentang mereka. Karena sudah jelas menuliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan didoakan bila ada orang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi mereka semua adalah suara Yesus Kristus oleh Roh Kudus di sepanjang zaman tersebut. Dan di Yohanes 17 ayat 20 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Haleluya. Jadi kita membayangkan betapa mengerikannya bagi orang-orang yang terhanyut dengan tidak berdaya. Dan sudah saya terangkan minggu kemarin bagaimana seperti air yang terjun yang berpuluh meter dari atas. Jadi kalau kita dengar suaranya mengerikan sebenarnya. Haleluya. Seperti suara gemuruh air terjun itu. Di saat hampir menemui ajalnya sampai ke dasar. Haleluya. Jadi air itulah yang membinasakan dunia. Tetapi air yang sama juga itu menyelamatkan Nuh di dalam bahtera. Keempat, manusia yang ada dalam bahtera mereka selamat. Dan juga berbagai macam binatang ciptaan Allah sendiri. Tetapi kita tahu bahwa di zaman Nuh air bah juga yang membinasakan semua orang dan juga makhluk-makhluk. Dan juga segala binatang. Haleluya. Jadi kita dengarkanlah suaranya. Suara hamba-hambanya ketika itu memanggil untuk pertobatan dan hidup. Haleluya. Dan kita sampai ke 5. Di tangan kanannya ada ketujuh bintang. Di tangan kanannya ada ketujuh bintang. Ketujuh bintang ini adalah ketujuh malaikat. Ketujuh utusan di setiap zaman gereja. Untuk membawa pesan pada zamannya. Haleluya. Jadi sama seperti matahari yang terbit dari timur. Terbit dari timur akan selalu terus sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat. Lalu terbit lagi dari timur. Sama seperti manusia. Ketika dia lahir, dia terbit dari timur. Terus sampai dewasa, sampai tua. Dan sebelum Yesus Kristus datang, dia meninggal, mati, sampai ke barat, dia akan terbit lagi dari timur. Kenapa dikatakan terbit dari timur? Pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua, maka semua orang yang mati yang ada dalam kubur akan bangkit kembali. Haleluya.
dan juga orang-orang percaya akan bangkit. Akan bangkit kembali dari timur. Jadi kita lihat, dan di tangan kanannya adalah ketujuh bintang. Jadi rahasia ya ketujuh bintang itu ialah malaikat atau utusan-utusan. Jadi barang siapa yang membawa pesan pada zamannya, itulah firman yang sesungguhnya, karena itu berasal dari Allah dan semuanya itu adalah rencana Allah dan Allah yang mengutus mereka. Jadi kalau tidak ada orang yang mau mendengarkan nabi atau rasul atau mediator di setiap zaman, mereka akan binasa. Haleluya. Mereka akan binasa. Kita mengingat bagaimana di zamannya Martin Luther, ya, di tahun 1520 sampai 1750, dia berlangsung mengajar, membawa pesan, membawa firman di seluruh dunia ini. Haleluya. Tetapi apakah pengajaran Martin Luther masih berjalan sampai hari ini? Atau apakah pesan Martin Luther yang dibawakan sudah ditinggalkan? Sama seperti matahari. Kalau sudah Martin Luther sudah berakhir, maka akan tampillah John Wesley. Dan berlangsung tahun 1750 sampai 1906. Haleluya. Minggu depan saya akan terangkan ketujuh jemaat, ketujuh malaikat ini. Siapakah ketujuh utusan ini? Siapakah ketujuh bintang ini? Haleluya. Jadi ketujuh bintang ini adalah utusan bagi ketujuh zaman gereja yang tertulis di kitab Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3 mulai dari ayat 1. Jadi kita mengetahui dari Paulus, Irenaeus, Martin, Columba, Martin Luther, John Wesley, ya, dan Branham, Akijama, dan Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mereka adalah utusan di zaman itu. Jadi setiap orang yang tidak mau mendengarkan suara roh yang disampaikan kepada ketujuh bintang ini, ketujuh utusan ini, sama seperti zamannya Nuh. Jikalau orang-orang tidak mau mendengarkan suara Nuh, ya, pesan yang disampaikan oleh Nuh, maka semua manusia akan binasa. Haleluya. Hal yang sama juga. Jadi kita sudah, kalau kita masih menantikan, menunggukan, ya, di zamannya Martin Luther, tidak akan ada lagi. Haleluya. Jadi harus ada menyambung setelah dia berakhir. Karena zaman Nuh bukan lagi berlangsung di zaman ini. Haleluya. Zaman Lot bukan lagi berlangsung di zaman ini. Semua sudah berlalu. Jadi setiap zaman gereja ada pesan yang dibawa oleh utusan untuk membawa orang-orang kepada keselamatan. Haleluya. Itulah sebabnya di ketujuh zaman gereja, Allah tidak pernah memandang, ya, Allah tidak pernah melihat
kesalahan, melihat dosa, oleh karena kasih karunia. Setiap orang yang sudah ditentukan dan dipilih sebelum dasar dunia ada, dosa mereka dan kesalahan mereka disucikan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi setiap zaman tersebut mereka mengalami aniaya, ya, dipenggal, diusir, diolok-olok dan lain sebagainya. Sampai akhir zaman itu pun, sampai akhir zaman ini pun itu masih berlangsung. Gak ada yang namanya orang yang percaya kepada Kristus dan mau melakukan firman-Nya bisa melakukan apa saja yang apa dia inginkan. Tidak akan bisa. Haleluya. Harus selaras dan sesuai dengan firman Tuhan yang mereka lakukan. Itulah sebabnya yang harus kita lakukan di akhir zaman ini adalah pesan akhir zaman yang harus kita lakukan. Yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Dia mengutus Roh-Nya. Untuk supaya kita selalu diberkati dan selalu terjaga sampai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan kita lihat yang keenam, pedang bermata dua. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam yang bermata dua. Dan Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup mengetahui maksud-maksud dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau memang ini sudah tertulis, kalau seorang utusan tampil pada zamannya, ya, kalau roh berbicara kepada dia dan roh yang mengajari dia, apakah seorang rasul dan nabi tidak sanggup mengetahui isi hati orang? Ciri-ciri seorang nabi, ciri-ciri seorang utusan akan sanggup mengetahui isi hati orang. Haleluya. Dan bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan firman. Sama seperti Yesus Kristus ketika tarikat tersebut. Haleluya. Tetapi ketika utusan memberitakan firman, membawakan pesan, di sanalah orang-orang banyak tidak percaya kepada dia. Ketika berlangsung penyembuhan, semua orang berdatangan melakukan mujizat. Semua orang-orang heran melihat tanda-tanda mujizat tersebut. Haleluya. Dan bahkan membangkitkan orang mati, semua orang heran. Tetapi ketika dia memberitakan firman, maka semua manusia lari dari hadapannya. Hanya orang yang selalu merindukan Yesus Kristus, merindukan firman, mereka lah yang bertahan. Itu pun diusir, ya. Itu pun dikucilkan, dianiaya dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi Yesus Kristus berkata, anak kesayangannya lah yang dia cambuk dan dia ajar. Kalau Yesus Kristus, kalau Tuhan membiarkan, ya, orang-orang tidak peduli, berarti itu bukanlah anak kesayangannya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berpegang dengan adil. 16. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun.
kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Dan ia akan membalaskan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, berarti dia adalah Allah. Haleluya. Dan ada juga tertulis dalam kitab Wahyu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetapi dikatakan bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengerti apa maksud firman Tuhan ini, maka mereka akan keliru. Dan terjadilah kesesatan. Kenapa? Bahwa segala sesuatu dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Allah, maka pewahyuan akan diberikannya kepadanya. Dan tidak akan pernah membingungkan dia sendiri. Yohanes 1:48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil dia, Yesus Kristus sudah melihat bahwa Natanael ada di bawah pohon ara. Dari mana dia tahu? Haleluya. Jadi banyak sekarang pengkhotbah di YouTube ya, yang mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia adalah seorang Rasul Allah, ya, dia adalah seorang nabi. Padahal dia tidak pernah mengetahui isi hati orang. Dan dia tidak pernah bisa membangkitkan orang mati. Haleluya. Dan kita tahu bahwa utusan di zaman Laodikia ini, ya, jemaat yang ketujuh, dan dia membawakan pesan, dan dia bisa membangkitkan orang mati, dan dia bisa melakukan tanda-tanda heran dan mujizat dan lain sebagainya. Dan dia membawakan pesan zaman ini. Haleluya. Itulah utusan yang sesungguhnya. Sama seperti Paulus, Irenaeus, Martin Columba, ya, Martin Luther, John Wesley. Mereka melakukan hal yang sama. Haleluya. Jadi itulah pedang bermata dua, mampu memisahkan antara tulang dan sumsum, sendi-sendi dan sumsum. Haleluya. Mengetahui maksud dan pikiran hati kita. Jadi ketika dia datang, firman itu akan datang untuk menentang semua bangsa dan semua manusia. Dan tidak ada satu-satunya, ya, dan tidak ada satu pun yang sanggup berdiri melawannya. Ia akan menyiapkan apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Jadi dia selalu melihat seperti yang sudah kita baca, matanya bakal nyala api, menjelajah seluruh dunia ini. Dia sanggup melihat semuanya. Apa yang ada dalam pikiran manusia dia tahu, dan dia tuliskan semuanya. Dan akan diterima pada saat penghakiman sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Haleluya. Jadi apa yang ada di dalam hati setiap manusia, seperti yang dia lakukan kepada Natanael. Firman Allah memperlihatkan siapa yang sudah melakukan kehendak Allah dan siapa yang tidak melakukannya. Ia akan membawakan semua, ya,
membeberkan semua rahasia pekerjaan manusia dari kepada dia melakukannya. Ia akan memisahkan. Itulah yang dikatakan di Roma 2 ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Haleluya. Itulah sebabnya harus menerima pesan dan harus bertindak, harus melakukan. Mendengar, menerima, dan bertindak. Karena tanpa tindakan semua pekerjaan akan sia-sia. Sama seperti benih. Kalau kita mendengar bahwa ada benih di toko sana, ya, di apotek tani sana, kita beli. Setelah kita beli, kita simpan. Kalau kita tidak usahakan untuk menanam benih ini, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya sedikit pun. Tetapi kalau kita sudah menanamnya dan merawatnya dengan bagus, pasti mendapatkan hasil. Itulah tindakan yang sesungguhnya. Tetapi kalau hanya mendengar saja, menerima dan mendengar saja, aku kenal, aku tahu siapa Yesus Kristus, dialah juru selamatku, padahal tindakan tidak ada sama sekali, maka mereka tidak akan bisa diselamatkan. Maka mereka tidak akan mendapatkan tanah perjanjian, warisan yang sudah disiapkan Kristus bagi setiap orang percaya. Dan kemudian dikatakan selanjutnya, ya, bagaimana Allah akan menghakimi manusia. Dan di ayat 5-17. Hati keras yang tidak mau bertobat akan dihakimi. Pekerjaan-pekerjaan akan dihakimi. Ya. Motivasi-motivasi akan dihakimi. Sama seperti sama sekali tidak pandang bulu. Haleluya. Tidak pandang bulu. Mau buta, ya, mau cacat, mau timpang, dan lain sebagainya. Yesus tidak pernah pandang bulu di hadapan Allah. Tetapi semua akan dihakimi oleh firman itu. Tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan dirinya dari hadapan Kristus. Haleluya. Dan Ibrani 4:17, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang permata dua manapun. Kenapa dikatakan seperti itu? Itulah sebabnya tidak ada yang bisa bersembunyi sedikit pun dari hadapan Allah. Itulah arti pedang permata dua ini. Memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Kita bayangkan. Jadi tidak ada yang bisa luput dari hadapan Allah ketika dia nanti tampil. Ketika Yesus Kristus nanti tampil untuk menghakimi setiap manusia. Jadi ini adalah firman yang sedang menjalankan kemana ia diutus. Sebab ia adalah firman penuh dengan kuasa, ia adalah roh yang sama yang dulu ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi ia hadir lagi di zaman gereja Laodikia ini. Dia tampil kembali untuk membawakan kabar gembira, pesan pada zaman ini. Haleluya. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan firman pada zamannya? Siapakah orang yang bisa melakukan itu? Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Di mana mau dicari? Itulah sebabnya, kenalilah pohon dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Jikalau seseorang berkata bahwa dia adalah, ya, bahwa dia adalah laki-laki yang kuat, seorang petinju yang kuat, yang terkenal, dia akan bisa ditampilkan dan siap bertarung. Dan nyata di hadapan semua orang bahwa dia adalah benar-benar petinju yang terkenal di seluruh dunia.
Apakah itu nyata? Nyata. Dan di mana dia bertarung? Maka orang-orang akan pergi ke sana melihatnya dan menontonnya. Dan orang-orang tidak akan bisa pergi kalau pertarungan itu ada di Amerika Serikat. Orang-orang tidak akan bisa pergi ke China, ke Jepang, ya, ke Jerman, ke India untuk menontonnya. Karena orangnya pun tidak ada di sana. Itulah firman Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya. Di manakah sebenarnya firman ini berlangsung? Siapakah yang bisa melakukan ini? Melakukan baptisan ini di Kisah Rasul 2:38. Siapakah Malaikat 45 dan 6, 10, 7 ini? Siapakah yang bisa membangkitkan orang mati? Siapakah yang bisa mengetahui isi hati orang? Melakukan tanda-tanda heran. Ya, dan tahu apa itu kitab Kejadian dalam kitab Wahyu. Pengertian akan materai, ketujuh sangkakala, ketujuh cawan, ketujuh cabang gereja. Haleluya. Tetapi seperti yang sudah tertulis di kitab Efesus 1 ayat 4, bahwa orang-orang sudah dipilih sebelum dasar dunia untuk siap bertarung dan melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Mau dikucilkan, mau diejek, mau apapun tidak peduli. Kenapa? Karena memang sudah ditanam benih di dalam hati dan pikirannya, di dalam palungannya, dan di dalam jiwanya. Itu sudah tertanam dan dimeteraikan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan antara firman dan mempelai wanita tersebut dan orang pilihan tersebut. Haleluya. Jadi Paulus berkata bahwa firman datang di dalam kuasa sama seperti suara. Firman yang diberikan, yang diberitakan benar-benar. Jadi mendemonstrasikan di dalam dirinya seperti sebuah nyala api. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa di mana orang-orang percaya di zaman gereja yang mula-mula itu, mereka pergi memberitakan firman. Itu adalah tanda-tanda yang mengikuti. Orang sakit disembuhkan, iblis-iblis diusir keluar, dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Itulah firman yang sedang beraksi, bersaksi. Jadi firman itu tidak pernah gagal di dalam mulut orang-orang Kristen. Haleluya. Orang-orang Kristen yang percaya. Jadi dia ke zaman ini, ia lebih kuat dan lebih besar lagi dari yang sudah pernah ada di dalam diri mempelai wanita. Firman yang sejati. Kawanan kecil. Haleluya. Jadi kita adalah minoritas yang kecil. Berpegang kepada firman. Haleluya. Jadi suatu hari nanti Allah akan memberikan kerajaan itu kepada kita. Yang ketujuh, wajahnya seperti matahari. Dan wajahnya bagaikan matahari yang bersinar dengan teriknya. Dan kita lihat dulu di Matius 17 ayat 1 sampai 13. Dan sesudah 6 hari Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa
di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak Elia dan Musa sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk kau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan, ia terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Haleluya, dengarkanlah dia. Siapakah yang mau mendengarkan ini? Hanya orang-orang yang merindukan Kristus, merindukan firman-Nya, dan orang-orang yang mau melakukan apa yang dipesankan oleh Yesus Kristus untuk mereka lakukan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Haleluya. Jadi pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kaulah demikian. Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Ada pertanyaan kepada Kristus. Pertanyaan yang pertama, itulah pertanyaan yang pertama. Jawab Yesus, "Sungguh Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang." Haleluya. Siapakah yang mengetahui firman ini? Karena dikatakan Yesus, jawab Yesus, "Sungguh Elia akan datang." Akan datang katanya. Ya, akan datang. Dan memulihkan segala sesuatu. Dan dikatakan lagi, "Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang." Nah, kalau memang demikian, siapakah pendahulu kedatangan Yesus Kristus? Yang pertama adalah Elia. Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Apakah mereka kenal pada saat itu? Orang-orang tidak kenal bahwa Yohanes adalah pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dia akan datang, tetapi dia sudah datang. Itu yang kedua. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendaknya mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Haleluya. Glory. Mengertilah mereka. Kalau memang tidak dikatakan demikian, maka mereka tidak akan mengerti siapakah Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Haleluya. Dan kita lihat di Matius 17, Matius 16, 28. Mendahului Matius 17 ayat 1-13. "Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Haleluya. Dan ketiga rasul itu hanya melihat hal itu sebagai urutan kedatangannya yang kedua.
Jadi mereka menyaksikan, ya, dia diubahkan di atas gunung itu. Pakaiannya putih bercahaya dan wajahnya bersinar seperti matahari yang bersinar dengan teriknya. Disitulah pada waktu itu ia tampil berdiri, ya, Musa dan Elia dan juga Yesus. Di samping kanannya dan kirinya Musa dan Elia, ya. Tepat begitulah bagaimana dia akan datang lagi. Sesungguhnya Elia akan datang terlebih dahulu dan mengembalikan hati anak-anak, mempelai wanita kepada ajaran firman rasuli bapak-bapak. Maliaki 4, 5 dan 6. Haleluya. Glory. Jadi kita sudah tahu bahwa pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Dan pendahulu kedatangan Yesus yang kedua adalah Maliaki 4, 5 dan 6. Itulah Elia akhir zaman. Amin. Haleluya. Jadi harus ada yang pertama, harus ada yang akhir. Pendahulu kedatangan Kristus. Untuk membawakan pesan supaya tidak ada lagi tuntutan kepada Kristus. Bagaimana Tuhan Engkau tidak memberikan utusan kepada kami? Sebagai pendahulu kedatanganmu yang kedua. Untuk supaya kami bertobat. Untuk supaya kami Tuhan berjaga-jaga di mana hari kedatanganmu sudah dekat. Jadi tidak ada lagi tuntutan dari manusia. Karena utusan di zaman ini sudah diberikan Tuhan. Bagi keselamatan manusia siapa yang mau taat dan turut kepada firman-Nya. Haleluya. Apa yang dikatakan Maliaki 4, 5 dan 6? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan menakutkan itu. Haleluya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi dengan kutuk, dengan musnah. Haleluya. Glory. Siapa yang tahu ini? Hanya orang pilihan, hanya orang percaya yang tahu ini. Maliaki 4, 5 dan 6. Jadi kita tahu bahwa Israel sudah menjadi sebuah bangsa. Jadi sekarang ia sudah berdiri teguh dengan angkatan, ya. Dan kita sudah tahu bagaimana Israel sedang kembali ke tanah air mereka sendiri untuk menantikan kedatangan Kristus. Haleluya. Bagaimana dengan bangsa kafir? Secara individu Tuhan memilih dari bangsa kafir. Bagaimana pelayanan Rasul Paulus bagi bangsa kafir di zaman Efesus. Haleluya. Haleluya. Tetapi ya masih ada yang harus digenapkan seperti yang dikatakan Alkitab. Atau akankah suatu bangsa dilahirkan satu kali? Yesaya 66 ayat 8. Hari itu akan segera datang. Pohon ara sudah mengeluarkan tunasnya. Orang-orang Israel sedang menantikan Mesias. Jadi mereka sedang menantikan dia. Dan penantian mereka sudah hendak digenapi secara rohani. Haleluya. Sebab terangnya dan hidupnya sudah hendak dinyatakan kepadanya. Di Wahyu 21 ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Haleluya, itu adalah Yerusalem yang baru. Anak domba itu ada di dalam kota itu. Karena kehadirannya. Tidak dibutuhkan cahaya lagi, ya, matahari, bulan.
Atau apapun itu tidak diperlukan lagi sebagai cahaya atau alat terang di sana. Haleluya. Anak domba adalah terang di sana. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa akan masuk ke dalamnya, akan berjalan di dalam terangnya. Itulah kebahagiaan setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang percaya di zaman dulu bukanlah orang bodoh. Kenapa bukan orang bodoh? Kenapa mereka mau dipenggal? Kenapa mereka mau dipenjarakan? Kenapa mau mereka dianiaya? Kenapa orang yang sedang ambil dibunuh, dilemparkan ke singa-singa? Apakah mereka bodoh? Karena mereka tidak mau mengikuti apa kata si raja tersebut di zamannya. Mereka bukan bodoh. Karena yang perlu bagi mereka adalah kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara. Kalau kehidupan yang sementara, mereka tak jajak kepada perkataan si raja tersebut, si penguasa dunia ini, mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan dibunuh. Haleluya. Tetapi karena mereka takut kepada Kristus, mereka mau melakukan kehendak Kristus, sehingga bagi tubuhnya pun mereka tidak peduli. Yang penting yang mereka miliki dan yang mereka cari adalah, aku ingin bersama-sama dengan sang rajaku, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Haleluya, itu yang perlu bagi mereka. Dan bagi orang percaya juga di akhir zaman itu hanya itu yang perlu. Karena kita tahu bahwa dunia ini akan dibinasakan oleh Allah sendiri. Semua akan dibakar. Bukan dongeng, bukan hanya sejarah saja. Itu nyata ketika Sodom Gomora dibakar oleh Allah sendiri. Itu nyata. Dan bukan dongeng hanya tertulis saja di dalam Alkitab bahwa di zaman Nuh semua manusia dan semua binatang malu dibinasakan oleh Allah dengan air bah. Terbukti bahwa hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera dan mereka lah manusia yang diselamatkan oleh Allah sendiri. Haleluya. Kita bayangkan. Tetapi orang sudah lupa pada zaman tersebut. Itu kan sejarah. Zaman Nuh, itu kan sejarah. Zaman Lot, itu kan sejarah. Apa yang dipertahankan? Yohanes 3:16, 17. Itulah yang dipertahankan oleh manusia sekarang. Dia tidak tahu apakah pengertian Yohanes 3:16, 17. Karena dikatakan setiap orang percaya kepada Kristus diselamatkan. Setan pun percaya kepada Kristus. Apakah setan diselamatkan? Yudas Iskariot tidak diselamatkan. Haleluya, sekalipun dia murid Yesus Kristus, tetapi dia adalah seorang manusia, ya, yang berasal dari si iblis. Jadi dia akan kembali kepada iblis. Haleluya. Kita lihat Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Kalau kita lihat Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3, apa yang dikatakan? Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Apakah ini dongeng atau sejarah saja atau hanya tulisan sekedar saja? Ini adalah firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Haleluya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang.
Kamu akan menginjak-injak, kita perhatikan ini. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Kita bayangkan ini. Siapa yang menginjak, ya, menginjak-injak orang-orang fasik? Dan dikatakan bahwa mereka seperti abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Kapan? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Bersama siapa? Bersama orang-orang kudusnya Kristus. Haleluya. Jadi matahari itu bersinar dengan kekuatannya, ya, yang penuh. Kekuatan anak Allah yang bersinar di tengah-tengah ketujuh kaki dia emas itu. Di sanalah dia berdiri, hakim, seorang yang telah menderita dan mati bagi kita. Dia mengambil muka penghakiman, ya, ilahi ke atas dirinya. Ia memeras sendiri anggur murka kegeraman Allah seperti yang sudah, ya, nyatakan. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, ya, dia adalah segalanya, dia adalah bunga bakung dari lembah, bintang fajar yang gilang gemilang. Dia adalah yang terindah dari antara 10 orang bagi, ya, 10.000 orang bagi jiwaku. Amen. Haleluya. Yang hari besar itu siap dinyatakan, dan surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Haleluya. Glory. Jadi kita membayangkan semuanya itu. Betapa indahnya programnya Allah, semuanya akan nyata. Di setiap zaman gereja semuanya akan nyata. Tidak akan ada bohong, tidak akan boleh disembunyikan sedikit pun. Jadi kita lihat dulu di Wahyu 1:17-18, kemenangan Kristus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Berarti dia adalah sang hakim tersebut. Jadi tidak ada manusia manapun yang dapat berdiri karena dampak yang kuat, ya, dari penglihatan itu. Kekuatannya hilang sama sekali. Kita lihat Yohanes tersungkur di kakinya seperti orang mati. Tetapi tangan Tuhan di dalam kasih menjamah dia. Dan suara berkata, ya, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah dia yang hidup dan yang telah mati, dan lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi artinya untuk apa lagi takut, Yohanes? Akulah dia. Haleluya. Glory. Sehingga hati Yohanes pun berkobar-kobar, bersuka cita. Puji Tuhan, glory. Aku sudah melihat sang penebusku sedang berbicara dengan aku. Haleluya, glory. Jadi kalau kita bayangkan, bagaimana kalau kita seperti itu? Bagaimana kalau kita langsung melihat Yesus Kristus, sang juru selamat kita? Dikasih pun dunia ini, ya, langit dan bumi dikasih,
Gak perlu. Yang perlu bagi kita adalah kita mau berjumpa dan bersama dengan Yesus Kristus di kerajaan yang kekal. Haleluya. Lahir, ya, diasuh, dibesarkan, sekolah, dewasa, ya, menikah, tua, mati. Kalau mati sia-sia, lantas apa yang harus dia terima nanti? Hukuman. Setelah hukuman, mereka kemana? Tidak nampak lagi. Sudah dikatakan akan dibakar seperti jerami. Dan di debunya akan diinjak-injak orang-orang kudusnya. Kita bayangkan. Haleluya. Jadi penghukuman yang dijatuhkan ke atas dia di kayu salib, dikubur, ya, dan ketika dia turun adalah untuk kita. Dia menyerap seluruh bagian luka dan dosa, ya, yang terberat, dan oleh karena itulah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Orang-orang yang ada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Kenapa? Karena dosa sudah ditimpakan bagi dirinya sendiri. Nah, pertanyaan, dosa siapakah yang ditimpakan kepada Kristus? Dosa Judas Iskariot kah? Dosa Kain kah yang ditimpakan kepada dia? Bukan. Kalau memang dosa Kain dan dosa orang-orang jahat, maka mereka tidak akan mati. Haleluya. Kalau memang sudah ditimpakan dosa orang-orang yang jahat di zaman dulu, keturunan daripada Kain, ya, mereka akan selamat. Karena dosa mereka sudah ditimpakan kepada Kristus. Tetapi karena dosa, ya, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga orang-orang percaya pun akan terjerat oleh dosa. Jadi bagaimana caranya? Yesus Kristus harus menjadi daging dan dia akan menjadi manusia supaya dia disalibkan dan berlumuran darah oleh karena dosa manusia yang takut akan dia. Setelah dosa disucikan, maka orang-orang percaya akan bersama-sama Kristus, ya, memiliki hidup yang kekal. Itulah intinya. Haleluya. Untuk supaya sesuai dengan firman Tuhan, bahwa anak kekasih Yesus Kristus lah yang dicambuk dan diajar. Pernahkah orang-orang, ya, pernahkah seorang anak yang tidak dikasihi oleh orang tuanya dicambuk? Hanya anak yang dikasihi oleh orang tua, dialah yang diajar dan dicambuk. Kalau dibiarkan saja berarti nggak peduli, sudah dianggap itu tidak anaknya lagi. Haleluya. Jadi hanya bagi siapakah orang tua mengorban? Hanya bagi anak-anaknya. Kalau tidak anaknya, nggak mungkin mengorban. Jadi Kristus mengorbankan dirinya hanya bagi siapa? Hanya bagi mempelai wanita dan juga anak-anak. Haleluya. Itulah sebabnya, nakku, berjaga-jagalah di setiap saat. Karena binatang-binatang buas akan selalu mengintip dan mencoba untuk menerkammu. Tetapi berjaga-jagalah, aku akan menyertai. Haleluya. Itulah perkataan Kristus kepada setiap orang yang takut akan Dia. Haleluya. Jadi Kristus, ya, lihatlah sebuah jaminan pembela. Jadi pembela kita adalah hakim, ya. Dia adalah keduanya, pembela dan hakim. Sebagai hakim,
Haleluya. Glory. Jadi mengapa gereja harus takut? Apakah pernah ada janji yang gagal untuk dimanifestasikan di hadapan kita? Mengapa harus takut kepada hukuman atau kematian? Semua itu sudah dikalahkan. Itulah dia sang penakluk yang perkasa itu. Semuanya sudah, ya, maut dan kubur. Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Haleluya. Jadi jangan takut Yohanes, jangan takut kawan kecil. Semua yang ada padaku, kemuliaan yang mewarisi segenap, ya, kuasaku adalah milikmu, kekuasaanku adalah milikmu. Sebagaimana aku berdiri di tengah-tengah kamu, aku tidak datang untuk membawa ketakutan dan kegagalan, melainkan kasih dan dorongan dan kemampuan. Haleluya, semua kuasa diberikan kepadaku, dan itu adalah milikku untuk kamu pakai. Haleluya, itulah perkataannya kepada Yohanes. Kamu ucapkan firman, dan aku akan melaksanakannya. Itulah perjanjianku, dan itu tidak pernah bisa gagal. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa ketujuh bintang dan kaki Dian yang tertulis di Wahyu 1 ayat 20 itu selalu dijaga. Haleluya. Dan untuk itulah Kristus datang bagi ketujuh zaman gereja tersebut, ketujuh jemaat. Gak ada lagi jemaat di luar ketujuh jemaat ini. Dari jemaat mula-mula, ya, pelayanan Yesus Kristus, jemaat mula-mula, dan jemaat ketujuh dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu di Wahyu 1 ayat 20. Ya, ketujuh bintang itu ialah malaikat, utusan-utusan. Ketujuh jemaat dan ketujuh kaki Dian emas itu ialah ketujuh jemaat. Jadi sudah jelas. Ketujuh bintang adalah ketujuh utusan. Ketujuh jemaat dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat, ketujuh kaki Dian. Haleluya. Jadi itulah sebabnya semua disingkapkan di akhir zaman ini bagi mempelai wanita. Di mana yang dulunya terselubung berbicara tentang meterai dan sangkakala ketujuh cawan, ketujuh jemaat, ya, dan juga peristiwa yang berlangsung Taman Eden. Kalau tidak mengerti kitab Kejadian, maka kitab Wahyu pun tidak akan mengerti. Tetapi kalau sudah tahu dan sudah mengerti kitab Kejadian, maka kitab Wahyu pun jelas akan mengerti. Haleluya. Jadi ketujuh zaman kita tahu, ya, itu terdaftar dalam firman. Itu tidak ada di luar firman, itu hanya ada di dalam firman. Haleluya. Jadi akan berurusan dengan masing-masing sampai akhir zaman ini, di mana setiap orang hidup akan mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Apakah mereka taat kepada firman pada zaman ini atau tidak? Dan sebenarnya mereka sudah tahu sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka sebenarnya sudah tahu apa yang sedang mereka perbuat. Tetapi karena mereka buta, telanjang, miskin, melarat dan tidak mengetahuinya, maka mereka tidak mau datang kepada terang di waktu senja ini.
Haleluya, glory. Dan kita akan bahas minggu depan sedikit tentang 7 bintang dan kaki Dian yang tertulis di Wahyu 1 ayat 20 ini. Haleluya. Dan kita akan lanjutkan minggu depan sampai di sini tentang pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena semua firman yang ada dalam Alkitab adalah sederhana. Haleluya. Amin. Bagi siapakah sederhana? Bagi mempelai wanita. Karena mempelai wanita mendapatkan pewahyuan dan cepat menangkap. Amin. Dan sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan karena ajaran yang sedang berlangsung pada akhir zaman ini. Itulah kita tekuni dan kita bertindak untuk melakukannya. Untuk supaya kita benar-benar lolos dan sampai kepada tujuan yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai di sini pembahasan kita. Kita angkat pujian untuk mengakhiri ibadah kita.